Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita belajar melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kalau kemarin tokoh ya. Kalau sekarang kita bahas masa era demokrasi terpimpin gitu ya. Di dua pertemuan sudah bahas tentang demokrasi liberal. Ini sekarang ke di terpimpinnya. Demokrasi terpimpin ya, setelah dianalisis ternyata terdapat 7 penyimpangan gitu ya. 7 penyimpangan di era demokrasi terpimpin terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk prolognya, untuk mengawali materi ini, kita harus tahu dulu demokrasi terpimpin itu dimulai sejak 1959 sampai 1965. Di sini berarti presidennya masih Presiden Soekarno gitu ya. Nah, ini sebentar saya atur dulu. Mungkin bisa kelihatan ya kayak gini ya. Nah, masa demokrasi terpimpin ditandai dengan lahirnya Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Gagasan ini diajukan oleh Ketua PNI Suwiryo dan Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution yang buat saat itu dia menjabat sebagai Komando Staf Angkatan Darat atau KSAD. Antaranya apa aja isi dekret presiden, kita lihat di sini ya. Yang pertama, tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan digantikan dengan Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelum menggunakan UUDS ya, kita menggunakan Undang-Undang 45 sampai tahun 50 gitu ya. Kemudian pembubaran Badan Konstituante. Karena apa? Karena Badan Konstituante ini tugasnya adalah membentuk undang-undang baru atau menyusun ya. Tapi kemudian Badan Konstituante ini tidak menyampaikan atau sampai ke mufakat gitu ya. Akhirnya badan ini kemudian dibubarkan karena tidak dapat membuat undang-undang baru ya. Yang ketiga adalah membentuk MPRS dan DPAS. Ya, MPRS S-nya itu adalah sementara, DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung, S-nya adalah sementara. Apa itu DPAS? Apa itu MPRS? Nanti kita lihat ya. Tahun 1959, Soekarno itu mengganti sistem pemerintahan liberal dengan sistem demokrasi terpimpin. Tadinya kan demokrasi liberal nih, yang kemarin kita bahas di 2 minggu yang lalu. Sekarang bahas ke demokrasi terpimpin karena Soekarno yang mengganti gitu ya. Soekarno mengganti sistem demokrasinya dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berlaku sampai 1965. Dalam pelaksanaannya ternyata ada beberapa penyimpangan. Di sini disebutkan ada 7 ya, kita lihat. Satu ya. Oh, saya belum edit. Bisa tetap kebaca ya. Yang pertama itu penyimpangan pada yang terlihat pada lembaga-lembaga negara yang mempunyai inti nasionalisme pada agama komunis dan nama lainnya adalah Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itu singkatan dari yang singkatannya adalah Nasakom gitu ya. Nah, di sini hal yang dianggap sebagai perwujudan dari Nasakom itu ada 3 partai ya. Yang pertama adalah Partai PNI ya, itu untuk ideologi yang nasionalis ya. Untuk ideologi agamis atau agama, khususnya agama Islam, itu diwakili oleh NU ya. Yang ketiga, komunis, ideologi komunis, sosialis komunis diwakili oleh PKI. Ya, waktu itu PKI masih ada ya, karena belum terjadi
pemberontakan yang G30S belum gitu. Selanjutnya, prosedur pembentukan MPRS yang salah di sini ya, karena pada dasarnya MPRS itu adalah perwakilan rakyat yang seharusnya dipilih oleh rakyat sendiri. Tapi salahnya di sini adalah penyelewengannya adalah MPRS itu diangkat langsung oleh presiden. Jadi anggota-anggotanya dipilih langsung oleh presiden, bukan melalui prosedur pemilu seperti itu. Yang ketiga, begitu pula DPHS gitu ya. DPHS itu anggota-anggota DPHS dipilih oleh presiden. Pada dasarnya DPHS ini itu adalah lembaga yang mempunyai tugas atau diberi tugas ya untuk memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberikan usul kepada presiden. Tapi malah lembaga ini diketuai oleh presiden sendiri. Ini adalah penyimpangannya. Seharusnya lembaga ini tidak diketuai oleh dia gitu ya. Diketuai oleh orang lain agar bisa memberikan usul atau jawaban hal-hal yang baru gitu. Jika seperti ini sama saja presiden menjawab usul dari dia sendiri ya kan? Gitu ya. Selanjutnya, yang keempat penyimpangan yang keempat adalah prosedur pembentukan DPR-GR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. GR itu apa? GR itu singkatan dari gotong royong gitu ya. Karena anggota DPR GR itu ditunjuk oleh presiden dan hasil pemilu itu justru dibubarkan gitu ya. Ingat, jadi pada masa periode demokrasi liberal, Kabinet Burhanuddin Harahap terjadi pemilihan umum untuk anggota DPR dan anggota konstituante gitu ya. Tadi konstituante itu dibubarkan pada dekret presiden yang paling depan tadi ya. Nah, sekarang dibubarkan DPR dan digantikan oleh anggota-anggota baru. Namanya pun diganti lagi. Jadi DPR tambahan GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti itu. Gitu ya. Hal ini pembubaran ini ya sebabnya adalah karena terjadinya perselisihan ya antara presiden dengan DPR ya saat itu ya sebelum dibubarkan terkait rancangan APBN gitu untuk tahun 1961. Jadi ada beberapa rancangan yang tidak disetujui oleh presiden. Di sini kita lihat padahal kedudukan DPR itu dan presiden adalah seimbang gitu ya. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menghentikan presiden. Ya, karena sesuai Undang-Undang 1945 susunan lembaga-lembaga di negara Indonesia ya yang khususnya tiras politika itu seimbang. Jadi bukan berarti presiden di paling atas tuh bukan. Paling atas itu adalah Undang-Undang 45 gitu ya. Selanjutnya MPRS. MPRS itu ini adalah macam kepanjangan ya, kepanjangan dari MPRS itu apa, DPRS itu apa, DPR-GR itu apa, GBHN itu apa ya. MPRS itu adalah Majelis Musyawaratan Rakyat, S-nya adalah sementara, DPHS Dewan Pertimbangan Agung sementara, DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, GR Gotong Royong, GBHN garis besar haluan negara. Apa hubungannya GBHN di sini? Garis besar haluan negara ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno dengan konsep Manipol Usdek. Manifesto Politik Usdeknya itu adalah singkatan, U-nya adalah Undang-Undang 45, S-nya adalah Sosialisme Terpimpin ya. D-nya itu Demokrasi Terpimpin ya. E-nya itu Ekonomi Terpimpin ya. K-nya adalah Kepribadian Bangsa Indonesia gitu ya. Itu maksud dari kenapa di sini ada manipol, kenapa di sini harus ada GBHN. Kita lanjut. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN itu disusun dan ditetapkan oleh Presiden gitu ya. Karena pada dasarnya ditetapkan oleh MPR ya. Karena pada dasarnya semua ini kan bukan tanggung jawab semua presiden ya, tapi di sini seolah-olah presiden kok bisa mengatur segalanya gitu ya. Penetapan Manifesto Politik tadi kan ada Manipol Usdek, Manifesto Politik, U-nya adalah undang-undang dan lain-lain tadi ya, bisa kamu catat pas tadi saya rekam yang di awal.
Yang keenam adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini adalah penyelewengan paling terbesar ya, karena pada dasarnya presiden kan seharusnya itu tidak mempunyai konsep yang seperti ini gitu ya. Jika seumur hidup itu nanti kita sistemnya seperti apa? Kerajaan. Iya benar. Kalau raja-raja kan nantinya kalau dia berhenti menjadi raja itu kan karena dia meninggal ya, atau karena dia sakit kemudian digantikan oleh anaknya ya. Kalau konsep negara apa demokratis bukan seperti itu gitu. Negara demokratis ya konsepnya itu adalah ada periode-periodenya untuk para pemimpinnya gitu. Kemudian di sini dikatakan awal mula ya karena baru ada pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 Undang-Undang 45 sebelum diamandemen khususnya ya, presiden memegang jabatan selama 5 tahun sesudahnya boleh dipilih kembali. Jadi kalau sekarang kan 5 tahun ya, tapi hanya boleh bisa memegang 2 kali. Kalau ini berkali-kali boleh. Berarti masalahnya pada masa itu ya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai seumur hidup, berarti nggak perlu ada pemilu lagi gitu. Selanjutnya pembentukan MPRS. MPRS tadi S-nya adalah sementara ya. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 59. Padahal seharusnya MPRS itu dipilih melalui pemilu, bukan dipilih langsung oleh Presiden. Gitu ya. Berarti kalau dipilih langsung oleh Presiden, orang-orangnya atau anggotanya berarti anggota yang pro Presiden gitu ya. Nanti kalau misalkan orang yang pro presiden susah untuk memberikan kritik gitu, kritik yang membangun ya khususnya gitu. Selanjutnya jadi materi hari ini ya hanya membahas tentang demokrasi liberal demokrasi